Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mendorong proses penyembuhan klien. Dalam pengertian lain, mengatakan bahwa komunikasi terapeutik adalah proses yang digunakan oleh perawat memakai pendekatan yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan pada klien. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi interpersonal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antara perawat dengan klien. Persoalan yang mendasar dari komunikasi ini adalah adanya saling membutuhkan antara perawat dan klien, sehingga dapat dikategorikan ke dalam komunikasi pribadi di antara perawat dan klien. Perawat membantu dan klien menerima bantuan. Penggunaan diri secara efektif, yaitu dengan menghadirkan diri. 5 sikap atau cara untuk menghadirkan diri secara fisik yang dapat memfasilitasi komunikasi yang terapeutik, yaitu berhadapan. Artinya dari posisi ini adalah saya siap untuk Anda. Yang selanjutnya, mempertahankan kontak mata. Kontak mata pada level yang sama berarti menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Dan yang selanjutnya, membungkuk ke arah klien. Posisi ini menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengar sesuatu. Dan yang selanjutnya, mempertahankan sikap terbuka, tidak melipat kaki atau tangan, menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, tetap rileks. Tetap dapat mengontrol keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi dalam memberi respon kepada klien. Yang selanjutnya, dimensi tindakan. Dimensi tindakan terdiri dari konfrontasi, kesegaran, keterbukaan, emosional, katarsis, dan bermain peran. Yang pertama, konfrontasi. Konfrontasi adalah perasaan perawat tentang perilaku klien yang tidak sesuai. Konfrontasi berguna untuk meningkatkan kesadaran klien akan kesesuaian perasaan, sikap, kepercayaan, dan perilaku. Konfrontasi sangat diperlukan klien yang telah mempunyai kesadaran tetapi belum merubah perilakunya. Yang kedua itu kesegaran. Perawat sensitif terhadap perasaan klien dan berkeinginan membantu dengan segera. Dan yang ketiga, keterbukaan perawat. Perawat membuka diri tentang pengalaman yang sama dengan pengalaman klien. Tukar pengalaman ini memberikan keuntungan pada klien untuk mendukung kerjasama dan memberikan sokongan. Dan yang keempat, emosional kataris. Emosional katarsis terjadi jika klien diminta untuk bicara tentang hal yang mengganggu dirinya. Perawat harus mengkaji kesiapan klien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika klien mengalami kesukaran dalam mengekspresikan perasaannya, perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada situasi klien. Dan yang kelima, bermain peran. Bermain peran adalah melakukan peran pada situasi tertentu. Ini berguna untuk meningkatkan kesadaran dalam berhubungan dan kemampuan melihat situasi dari pandangan orang lain. Bermain peran menjembatani antara pikiran perilaku serta klien merasa bebas mempraktekkan perilaku baru pada lingkungannya yang nyaman. Yang selanjutnya, dimensi respon dan tindakan. Dimensi respon terdiri dari respon perawat yang ikhlas, menghargai, simpati, dan konkret. Dimensi respon sangat penting pada awal hubungan klien untuk membina hubungan saling percaya dan komunikasi terbuka. Respon ini terus dipertahankan sampai pada akhir hubungan. Ada beberapa bagian, yaitu keikhlasan. Yang perawat menyatakan keikhlasan melalui keterbukaan, kejujuran, ketulusan, dan berperan aktif dalam hubungan dengan klien. Yang kedua, menghargai. Rasa menghargai dapat diwujudkan dengan duduk diam bersama klien yang menangis, minta maaf atas hal yang tidak disukai klien.
Yang ketiga, empati. Perawat memandang dalam pandangan klien, merasakan melalui perasaan klien, dan mungkin mengidentifikasi masalah klien, serta membantu klien mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, konkret. Perawat menggunakan terminologi yang spesifik, bukan abstrak. Fungsinya yaitu mempertahankan respon perawat terhadap perasaan klien, memberikan penjelasan yang akurat, dan mendorong klien memikirkan masalah yang spesifik.